Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sakinata Prastiwi dari D4 Teknik Otomasi 6B dengan NRP 0919104061. Nah, di sini kita akan mencoba untuk bagaimana cara koneksi API dengan React Native. Nah, di sini kita ada 6 permasalahan. Yang pertama, komplement instalasi dan konfigurasi React Native. Kemudian container API data, mengetahui konfigurasi Rapid API, calling atau memanggil API dari komponen, kemudian show atau menunjukkan API data. Pertama kita instalasi dan konfigurasi React Native terlebih dahulu. Jadi di React Native ini ada yang namanya Expo Client dan React Native Client. Nah, kita bisa membuka di situs ini reactnative.dev bla bla bla. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa Expo Client ada npm dan yarn. Kita bisa menggunakan npm maupun yarn. Nah, kalau npm ini bawaan dari Node 14, kalau yarn ini perlu kita install tambahan di luar Node. Jadi kita install Node, kita pasti ada npm-nya. Nah, untuk React Native Client Quick Start. Oke, untuk React Native Client ini cukup banyak komponen yang bisa kita siapkan. Bisa kita explore juga. Dia memerlukan Node dan JDK atau Java SE Development Kit. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan ini, Chocolate ini. Jadi mungkin saya bisa aktifkan internet terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, ini kita sambungkan internet. Oke, kita buka Chocolate ini ya. Jadi jika kita menggunakan Chocolate ini, kita bisa langsung mendapatkan Node dan JDK tanpa perlu download satu-satu. Selain itu kita juga perlu menyesuaikan. Jika kita menggunakan prosesor Intel, kita memerlukan HXM, dan juga kalau AMD kita bisa klik saja di sini dan kita lihat apa aja yang dibutuhkan. Nah, untuk emulatornya kita pakai Android Studio atau kita bisa menggunakan HP kita menggunakan Xpogo ya. Lalu untuk instalasinya seperti instalasi biasa. Nah, yang membedakan adalah di sini environment table. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita cek di bagian add environment variable ini. Nah, di sini kita bisa klik new, kemudian Android Home, dan nama ini local app data. Lalu di path kita klik new juga, lalu kita masukkan ini local app data Android SDK platform tools. Nah, untuk memulai project baru, mungkin ini bisa kita close dulu ya. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskan expo init dengan nama saya Ananda. Nah, ini saya klik blank. Oke, ini sedang mendownload ya. Untuk prosesnya mungkin agak lumayan lama. Jadi, untuk extensionnya di sini kita butuh beberapa extension seperti color highlight, kemudian ES7 React Redux, kemudian material icon theme, React Native tools. Nah, itu kita install di dalam VS Code ini.
Ya mungkin ini nanti bisa saya skip ya jika sudah selesai. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita coba untuk tes. Nah, di sini kita coba cd coba. Maaf di sini ada kesalahan ya, karena kita tadi membuat nama Ananda, maka di sini kita coba cd Ananda. Kemudian kita jalankan npm start. Nah, di sini untuk use port, klik yes. Nah, di sini sudah ada barcode. Mungkin kita bisa ke situs ini localhost. Nah, di sini ada starting Metro Bundler. Sedang mungkin ini kita coba run in web browser terlebih dahulu ya. Nah, ini sedang proses. Nah, di run web browser ini nanti akan ditunjukkan sebentar. Ini kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, karena di web browser ini agak lama, maka kita bisa run melalui handphone kita saja. Kita tinggal scan barcode yang ada di sini. Kita scan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah di scan akan muncul tulisan seperti ini. Open up. Nah, ini kita bisa mengganti di sini. Oke. Nah, ini kita bisa ganti. Misal kita ganti tes. Oke. Kita save. Nah, maka di sini juga akan terganti ya tulisannya menjadi tes. Oke. Jadi seperti itu. Untuk konfigurasi yang pertama, instalasi dan konfigurasi React Native, saya kira sudah selesai. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana komponen yang ada di program saya dapat dikatakan sebagai kontainer dari API data. Jadi pertama yang jelas kita call dulu API datanya. Kita call dulu dari ini fetch bla 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 yang kita dapatkan dari Rapid API. Mungkin kita bisa buka rapidapi.com. Nah, di sini jika tidak ada akun kita bisa sign up. Tapi karena kebetulan saya sudah membuat akun, maka di sini saya tinggal login saja. Nah, di sini kita tinggal search saja quotes. Nah, di sini sebentar.
Kita pilih yang ini. Di sini ada berbagai macam, tapi kita pilih yang ini saja. Oke. Kita tunggu di sini karena loadingnya agak lama. Nah, dikatakan kontainer dari komponen sebagai kontainer Rapid API, pendapat saya adalah dia ini komponen yang menampung nilai dari call dari Rapid API itu sendiri. Jadi setelah dia di set code bla 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 sampai respon bagian ini dari fetch atas sampai bawah ini fokus digunakan untuk mengakses rapid dan mengembalikannya ke respon konten. Nah, bagaimana komponen yang digunakan untuk memunculkan fetch API call ini bisa kita lihat di sini ya. Ini ada touch have fetch. Nah, ini touch have left high like on press fetch API call. Jadi ketika kita mengklik tombol ini, tombol button yang ada di sebentar, saya tunjukkan ya. Nah, jadi ketika kita mengklik tombol button, nah di sini kan ada button next. Jadi ketika kita klik, otomatis dia akan berubah atau menunjukkan komponen yang sebagai kontainer Rapid API itu di bagian ini. Sebentar. Kalau secara style kita lihat ada namanya code container ini dan search, ada code sama search juga. Di bagian sini view ini style container bla 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 ini merupakan komponen yang digunakan untuk menampung atau istilahnya ini. Nah, komponen ini touchable ini ketika kita tekan maka dia akan mengakses fetch API call ini. Dan tulisannya adalah next dengan style button. Nah, bisa kita lihat juga di Nah, code kontainernya stylenya diatur, code dan search view-nya fokusnya untuk mengatur style saja ya. Touch Apple highlight ini. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai komponen yang digunakan sebagai kontainer. Ada di bagian return ini, style container ini. Style container dikatakan sebagai bagian yang menunjukkan bahwa ketika kita mengakses ini maka dia akan menunjukkan quote di bagian sini ya. Nah, jadi seperti itu. Saya rasa itu untuk penjelasan yang kedua mengenai komponen yang dikatakan sebagai kontainer dari API data. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, mengetahui konfigurasi Rapid API. Jadi setelah kita masuk ke Rapid API menggunakan email, di sini kita sudah masuk di bagian quotes ya. Nah, di sini ini adalah contoh yang sederhana, free multilanguage API for random famous quotes in many languages. Nah, di sini kita bisa support berbagai macam bahasa, tapi di sini hanya disediakan English, Spanyol, Jerman, Prancis. Nah, kita pilih yang English saja. Nah, otomatis kita mengatur yang berubah adalah di
code snippet sini. Nah, di bagian ini nantinya kita hubungkan ke sini. Bagian ini, fetch, ada host, key, ibaratnya callback lah. Nah, bagian yang akan mengcall atau memanggil API call lalu diterima di fetch API call ini dan nanti dilanjutkan di touchable highlight. Ketika kita tekan ini maka dia akan bergerak. Nanti saya demokan ya. Nah, kita request URL default, ini default saja. Sebenarnya ada beberapa rapid, ini bisa kita ganti-ganti, tapi ini kita defaultkan saja. Nah, di sini kita mungkin kita copy saja URL yang ada di sini. Ini kita copy, kita masukkan ke fetch ini ya. Kita masukkan ke fetch. Oke. Sip. Kemudian untuk host sama key-nya juga jangan lupa untuk kita masukkan. Sini key-nya kita masukkan. Untuk hostnya juga coach 15.rapidapi.com. Nah, di sini. Oke. Kita save. Nah, selanjutnya kita ke pricing. Nah, di sini bisa kita subscribe dulu. Kebetulan gratis dan ini kita bisa cek di bagian dashboardnya. Kita bisa melihat traffic penggunaan dari code rapid API code. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat code-nya. Jadi ketika saya tekan, sebentar, saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Nah, di bagian ini ya, kita bisa pencet next. Kita pencet next berkali-kali. Nah, di sini akan berpengaruh. Bisa terlihat ya. Nah, ketika kita pencet next nanti akan berpengaruh pada traffic ini ya. Mungkin ini bisa kita turunkan last hour karena untuk minggu mungkin terlalu banyak. Nah, di sini untuk errornya 0%. Untuk API call-nya ada 20, latensinya 551,2 ya, terbilang agak lambat ya. (551,2) cukup lambat tapi tidak apa-apa. Karena kebetulan kita menggunakan emulator ya, jadi responnya agak kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai nomor 3 konfigurasi Rapid API. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke masalah yang keempat, yaitu calling API atau memanggil API di komponen. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, setelah kita mengatur di bagian Rapid API ini, kita mengatur berbagai macam hal seperti kita memilih apa dulu. Tadi klik subscribe, kemudian kita bisa memanage dan melihat dashboard. Nah, baru kita dapat melanjutkan bagaimana cara kita mengcall atau memanggil text fetch
API di React Native. Jadi di React Native ini kita ada yang namanya fetch, ada yang namanya Axios. Di sini kita menggunakan fetch. Di fetch ini ada method get, headers, xRapid API host dengan nama ini, red APK dengan nama ini. Lalu ketika kita sedang respon, otomatis kita ini akan di call, memanggilnya hanya menggunakan API call ini saja. Dan untuk mengatur tampilan kita langsung beralih ke bagian view ini, dan ini untuk stylenya seperti size, title dan lain-lain bisa kita atur di sini. Nah, mungkin ini title misalkan ini misal kita ganti left. Nah, kita lihat di bagian sini ya. Nah, maka judulnya berada di tengah. Nah, untuk buttonnya juga kita bisa atur ukurannya. Ini kebetulan kita menggunakan 10. Nah, ini istilahnya kita atur sesuai keinginan kita lah. Lalu jadi sebenarnya function atau fungsi untuk call ini ada di export default function sampai ini saja. Ini jadi secara urutan ya bisa dikatakan ini ada let code, set code dan set source. Set code ini untuk mereturn nilai dari code, dan ini untuk mereturn value atau nilai dari search. Jadi ketika saya tekan next tadi ya, di button next tadi, dia akan bisa langsung berubah dan tidak tertumpuk dengan sebelumnya. Dan di fetch API call ini ada yang namanya URL, kita dapat dari yang tadi ya, dari endpoint ini. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Nah, kita ubah fetch. Nah, dari sini URL-nya host sama key-nya. Nah, setelah dia connect dari API call, otomatis dia akan mengakses origin editor name. Lalu jika tidak bisa, berarti dia akan pesan error seperti itu. Di return, nah fungsi return ini adalah style container. Kontainernya bentuknya seperti apa atau keseluruhan ini. Flag 1, nah backgroundnya seperti apa, putih, kemudian posisinya center. Nah, ini bisa kita atur sesuka hati kita, sesuai imajinasi kita lah. Mungkin itu saja untuk yang nomor 4. Kemudian untuk yang terakhir yaitu showing data on the component ya. Jadi untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu menunjukkan data API ya di komponen. Jadi setelah sebelumnya kita mengetahui call API itu seperti apa, lalu kita sebelumnya mengetahui tentang konfigurasi Rapid API, selanjutnya yaitu show API. Jadi di function ini komponen yang digunakan untuk mengakses fetch API call adalah touchable highlight on press. Jadi ketika dia ditekan seperti ini, sebentar saya tunjukkan, ditekan seperti ini. Nah, otomatis bisa terlihat ya. Nah, ini otomatis berubah. Dia berubah dan tidak menumpuk dengan sebelumnya.
Jadi dia berubah-ubah ya. Jadi eh, displaynya adalah hasilnya bisa kita lihat di bagian di bawahnya tadi yang berubah-ubah. Jadi setelah kita klik next, hasilnya ditampilkan di display di komponen di bagian bawah tadi ya. Di style code container. Masuk itu tadi masuk ke code container search-nya. Jadi kita lihat ya code containernya. Nah, kenapa kok code container? Jadi kita bisa membuat bagian box putih tadi, displaynya tadi, kotak putihnya tadi, latar belakangnya putih, kotak khusus bagian code dan source-nya itu dinamakan code container. Nah, di dalam code container itu ada code sama source. Code-nya adalah di sini, yang ini kotak kotak ini. I'm the kind of boy that can fall in bla 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 ini, dan source-nya adalah ini, Niall Horan. Jadi seperti itu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai bagaimana display atau menunjukkan API data. Dan terima kasih, itulah tadi 5 penjelasan saya mengenai API yang dihubungkan dengan React Native. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.